dengan saya Saskia dan penulisan atau pencetak aku sudah penulisan dan diskutor antisipasi. Kali ini sebelum kita mulai, saya mau ngasih komentar kalian. Ada yang nanya, saya emang kalau olahraga itu, emang kalau lagi kadang di rumah tuh nyalain kipasnya atau AC sih? Jawabannya ya enggak. Jadi kita tahu, udahlah dingin berapa panas tergantung pada kondisi kesesuaian udara yang di tubuh. Jadi kalau tubuh kita lagi sakit, misalnya nih, ini sekarang aku baru nggak demam, ya. Jadi kalau tubuh lagi demam itu, saya sarankan tidak boleh menyalakan kipas angin atau AC. Ini karena tujuannya untuk memperparah, untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi saya sarankan di waktu siang, pagi sampai malam itu tuh sebagai gantinya jangan menyalakan kipas angin atau AC. Cukup dengan kalau mau tidur ya misalnya. Ataupun kalian boleh mengatur AC-nya ke mode dry ya. Kenapa mode dry? Karena mode dry ini kan tidak bersifat mengeluarkan udara dingin. Jadi bisa membantu menurunkan suhunya, tapi meskipun secara nggak langsung, tapi bisa bikin tubuh kita tuh berkeringat. Ya mungkin keringat itu tujuannya kan bukan mengeluarkan racun, tapi juga menurunkan suhu tubuh yang panas. Dan alhamdulillah akhir ini tubuh aku masih agak sedikit mendingan ya. Ini baru tenggorokannya masih belum agak sedikit pulih. Jadi mohon doanya ya, semoga aku bisa sembuh, bisa vlog lagi. Terus sebagai imbalannya, alhamdulillah kemarin Instagram akun resmi STV udah mulai memberikan aku film lebar yang berjudul Cinta yang kemarin. Dan kenapa sih kalau cinta? Jadi kita tahu bahwa film yang sukses di tahun 2008, tepatnya 16 tahun lalu, juga mencetak sejarah sebagai film yang akan mencetak sejarah sebagai juta penonton. Ya mungkin kalau misalnya zaman tahun 2023 lalu kan ada Air Mata Tujuh Sajadah, terus juga ada Petualang Sherina dan lain sebagainya, dan bisa tercatat sebagai film yang sebelum suksesi Air Mata Tujuh Sajadah meskipun pada production house. Dan mungkin alhamdulillah dari kalian banyak yang minta, jadi kalian semangatin aku ya kalau aku besok kita bisa asal mungkin agak gede itu imbalan udah di sama aja kayak waktu pengalaman 2 tahun lalu kan aku juga pernah sakit demam, tapi alhamdulillah imbalan juga sama film Lebar dan juga film Malaysia, sebut saja Sinar Matuk Amanda dan Surga Cinta. Itu kan dua diantara itu, jadi dua imbalan aku tuh menyebutkan itu saat aku lagi sakit. Ya mungkin kalian kita doa terus ya, semoga bisa cepat sembuh. Dan menerima hadiah imbalan itu juga sama seperti persiapan hari Love Night Siva yang ke-22 itu pada hari Jumat lusa. Ya mungkin ini belum surprise ganda loh. Surprise ganda supaya nanti kalau selesai nota cerita itu bisa langsung istirahat ya. Tapi dengan syarat malam ini aku harus tidur lebih cepat supaya tubuhku bisa cepat pulih ya. Atau kalau perlu saya bisa nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi harus dipantau kondisiku terlebih dahulu. Kalau jika tidak membaik nggak usah puasa. Tapi kalau kondisi membaik tetap puasa. Oke. Sekarang kita beralih ke topiknya itu tentang mata, telinga, berenging. Telinga merupakan alat panca indera yang lebih berharga selain mata. Telinga ini juga bisa kita membentuk setelah kita lahir. Jadi telinga ini tuh bergunanya untuk menunjukkan keseimbangan tubuh karena dapat cairan. Namun tanpa kita sadari, telinga itu kadang-kadang suka berdenging nih meskipun dengan suara keras atau misalnya nih suara kembang api, suara konser musik yang terlalu keras. Biasanya tuh kita orang nih tertidur. Apalagi suara keras-keras dari luar lainnya seperti bisa jalan raya, itu juga jalan raya, mobil, motor, bis, atau dari klakson itu juga tidak baik ya. Bisa ketinggalan bisa jadi berdenging tiba-tiba. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama kalian harus wajib bersihkan dulu telinga dengan benar. Nah, cara membersihkan telinga dengan benar, sisakan air sedikit aja, kemudian bersihkan telinga dengan mengolah dalamnya. Pastikan telinga tidak terdapat daki. Bersihkan telinga tersebut dengan bersihin kotor dengan menggunakan kain atau kapas ya. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan kotoran buat pastikan tidak boleh sampai merobek gendang telinga, karena kalau merobek gendang telinga itu bisa mengakibatkan jadi hilang pendengaran ataupun tuli. Kemudian yang ketiga, untuk yang menggunakan ketika di sekolah atau belajar, kalau kita mendengar pastikan harus ketika guru sedang mengajar, jangan menggunakan earbud ataupun earmuff. Hanya misalnya nih kalau guru baca karena tujuh itu mendengarkan ini. Tapi kalau terdapat suara bisik, kalian minta izin kepada guru ataupun bos ya, supaya memberikan syarat kepada mereka terhadap suara bisik dari asal siapa itu. Misalnya kalau ada suara dari luar sekolah nih, bisa ada suara mesin gergaji, terus juga mesin palu, saya minta izin kepada guru untuk tidak menyarankan kepada untuk menghentikan sedikit suaranya. Ini tujuannya supaya telinga itu bisa tetap menangkap pemikiran apa yang kita pelajari. Begitu juga dengan fokus dengan pekerjaannya. Kemudian yang keempat, kalau kita pastikan tidur itu harus menggunakan earbud ataupun earbud ketika cuacanya sedang panas atau dingin. Kalau ketika cuacanya sedang dingin, kalian harus gunakan earmuff ataupun earbud saat ketika tidur. Tapi pastikan earbudnya juga harus dicuci ya, supaya dari keumahan masuk ke dalam telinga. Begitu kan earmuff.
bagian headbandnya harus selalu dibersihkan cukup dengan kain ya, jangan gunakan air ya, karena kalau air itu bisa membuat bulu-bulu kita jadi lebih rontok dan juga bisa resiko rusak ya dan tidak digunakannya. Jadi earmuff yang syarat itu earmuff yang tidak mengandungi listrik ya. Earmuffnya cukup dengan menggunakan bulu-bulu aja, karena kalau listrik itu namanya earpod bukan earmuff. Kemudian yang kelima, ketika kita mendengarkan murotal ya, murotal ataupun khotbah yang dari ponsel kalian ataupun dari laptop, usahakan suaranya tuh kalau dengarkan itu bisa dengan lembut guys, suara yang lembut, asalkan tidak terlalu keras, tidak lembut, supaya telinga kita itu bisa lebih nyaman untuk mendengarkannya. Karena kita tahu mendengarkan murotal dan mendengarkan khotbah ya, khotbah untuk orang Nasrani ya, itu juga membantu pikiran kita menjadi lebih jernih dari biasanya, karena kita terbiasa terganggu dengan suara-suara yang masih tidak asing. Kemudian yang kelima, yang keenam, usahakan terlebih dahulu kalian harus tidur dengarkan lebih dari sebelum tidur. Kalau misalnya mau baca buku terlebih dahulu nih, dengarkan suara yang tidak memiliki vokal ya, dengan lewat ponsel ataupun lewat ponsel ya, supaya bisa membuat intensitas sama dengan suara, frekuensi suara, supaya tidur kita lebih nyaman. Dan yang paling penting sekali ya, untuk yang terakhir, yang ketujuh, bagi yang menggunakan earphone dan headset ketika kita mendengarkan musik atau bermain game, pastikan juga sama volumenya tetap diturunkan dan juga tidak boleh terlalu keras atau lembut. Ini tujuan untuk mencegah jenis kerusakan pada telinga berdenging 100 menerus ya. Kalau perlu, earphone dan earmuffnya nggak boleh juga terlalu sering dipakai untuk mencegah jadi kerusakan. Nah, jadi sebenarnya ada pesan buat kalian. Kalau kalian masih terganggu dengan suara keras ataupun suara dari luar, usahakan, saya sarankan segerakan laporkan kepada pihak yang berwajib untuk tidak lagi membuat suara-suara yang lebih keras ya. Kalau perlu, batasi kalau kita berkendara mobil ataupun berpolisi, batasi waktu mobil lalu itu adalah minimal jam 12 malam supaya tidak terganggu dengan orang lainnya yang tidur ya. Karena mobil itu juga membutuhkan istirahat dengan cara tidak menggunakannya. Sembari harus menghemat bensin. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen, subscribe channel aku di sini supaya tahu bagaimana saudaraku termasuk telinga berdenging dari dalam maupun dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.